record ya. Nah, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita mulai dengan baca doa agar ilmunya barokah, awet sampai lama, ya, dan bermanfaat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Putaran dan gelombang. Putaran dan gelombang. Ya, betul Daniel. Terus kan ada ininya ya, yang terakhir kuisis itu. Cuma kemarin saya lupa ngasih ininya. Jadi kita bahas aja yuk. Jawaban-jawaban dari kuisis itu 13 soal. Kemudian kita masuk ke persamaan gelombangnya. Partikel. Persamaan partikel dari gelombang-gelombang. Oke, saya share screen. Nah, ini adalah kuisis yang kemarin. Kelihatan share screen saya? Kelihatan, oke. Kuisisnya segini aja. Saya lagi agak lemot. Oke. Ya, nih. Maaf, ini agak acak ya. Nyataan yang berikut berkaitan dengan sifat gelombang bunyi. 1 termasuk gelombang mekanik. Oke, kita tandain. Ya, benar gelombang mekanik. Terus yang kedua, arah rambat gelombang bunyi. Nah, ada kata-kata sejajar. Kalau sejajar berarti longitudinal ya. Benar nggak longitudinal? Benar, Pak. Benar longitudinal. Oke, 3. Dapat merambat zat padat, cair, atau gas. Betul juga. Termasuk gelombang elektromagnetik, salah. Jadi 1, 2, 3. Oke, itu jawabannya. Nah, kalau di cepat rambat bunyi di zat di udara ya, di udara sama zat cair yang sering ada. Kalau di udara kurang lebih 330 meter per second, kalau air kurang lebih 1.500 meter per second. Nah, di air itu hampir 5 kali lipat dari di udara. Jadi kalau ada sonar itu kayak komunikasi bawah laut. Jadi ditembakkan gelombang suara ke permukaan laut, terus dikembalikan ke kapal. Nah, itu kecepatannya ini nih, 1.500 meter per second. Kalau yang sekarang lagi ini, yang Sriwijaya Air, nah dia itu awalnya kapal menembak dulu sonar ke dasar, terus ditangkap lagi gelombangnya. Nah, hasil tangkapannya ini kan dia akan beda-beda. Kayak kalau dia zatnya padat, akan beda pantulan suaranya dengan zat yang lunak, gitu. Nah, ditangkap terus jadi citra. Citra itu kayak gambar USG gitu. Nah, setelah kelihatan ada anomali, baru diselami. Oke, itu jawabannya 1, 2, dan 3. Pertanyaan berikutnya.
Cepat lambat gelombang transversal. Oh, gambarnya kecil juga ya. Oke. Lihat dulu panjang ini waktu ya di sini. Oh, bisa di zoom ternyata. Dari sini yang bisa diambil apa dari grafik ini? Ini grafik X-nya itu sumbu X-nya adalah waktu. Itu T ya. Berarti bisa dicari periodenya. Periode T besar itu waktu untuk satu gelombang ya. Kalau sini 0,5 ini 1, 1,5 berarti di sini 2. Ya, waktunya 2 second, periodenya 2 second. Cepat lambatnya, nah dilihat di sini ada 2 meter. Kata-kata 2 meter berarti udah itu periode itu lambda bukan? 2 meter ini sudah satu gelombang belum? Belum, Pak. Belum kan, baru seperempat. Ya, kalau seperempat ini setengah, 3/4, 1. Berarti tinggal dikali 4. Nah, ini panjang gelombang. Cepat lambat, TV. Ini sama dengan lambda per periode. 8/2, 4 meter per second. Oke, itu jawabannya. Ya, ada pertanyaan yang ini? Oh ya, untuk grafiknya itu kadang-kadang di sumbu X-nya bisa waktu, bisa juga jarak ini ya, jarak horizontal. Jadi kalau di sumbu X-nya adalah jarak horizontal, berarti antara ini adalah panjang gelombang. Ya. Tapi kalau di sini disebutnya waktu, berarti satu bagi satu lembah itu periode. Oke, saya mau tanya yang ini ke siapa ya? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba jawab? Andi, mau coba Andi? Ya, Pak. Oke. Nah, kan ini grafiknya yang sini waktu ya. Ini simpangan. Dari A ke B 250 cm. Panjang gelombangnya berapa, Andi? Ini ada berapa gelombang dari A ke B? Ada 1,25 kalau nggak, no, Betul, 1,25. 1,25. Ya, berarti panjang gelombangnya jarak AB dibagi jumlahnya 250. 250 per 1,5. Berapa nih? 1,25. 200 ya? Iya, Pak. Oke. Cepat lambat. Kalau periodenya berapa? 2, Pak. Ya, yang sini ya. Iya, 2, Pak. 2 second. Ya, berarti panjang cepat lambatnya Lambda per T. lambda per T 200/2. Ya, jadi 100 cm per second.
yang ini. Oke, makasih Andi. Iya, Pak. Oke, lanjut. Berikutnya siapa ya? Ini tanggal berapa? Tanggal 12 Februari. 12 Januari. 12 bulan 1 2021. Oke, kalau gitu absen 1, 11H. Siapa? Iya, Pak. Oke. Siapa tadi yang ngomong? Kok nggak muncul Saya sini? Abiu. Oh ya, Abiu. Oke, Abiu. Silakan. Ini ini mau gampang. Jangan yang ini, sebelahnya lagi aja. Amplitudo ini ya. B BB aksen atau DD aksen. Berarti yang ini. Loh. Oke, ini yang mana, Abi? Yang gelombang transversal. Arah ramba tegak lurus. Betul. Ini longitudinal ya. Dapat dipantulkan. Pantulkan, iya, betul. Pantulkan juga bisa, tapi itu nggak terbatas ke transversal ya. Longitudinal juga bisa. Nah, dapat dipolarisasikan, ya ini khusus transversal. Jawabannya 1, 3, dan 4. Oke, nah ini Abi yuk. Coba Abi yuk. Posisi A dan B terpisah sejauh 30 cm. Jumlah gelombangnya A ke B berapa? 0,75. Ya, betul. Berarti panjang gelombangnya 30 bagi 0,75 berapa? 4. 40 ya. Nah, itu panjang gelombangnya. Nah, periodenya berapa? Ini grafiknya sumbu X-nya itu waktu. Periodenya 4 kan, Pak? Iya, betul. Sini ya, 4. Cukup dari sini aja sampai... Nah, ini. Ya, ini periodenya. Periodenya 4 second. Jadi panjang kecepatan lambatnya lambda per T. 10. Iya, betul. 4/4, 10 cm per second. Sebentar.
Oke, makasih ya Bio. Kita lanjut. Siapa yang berikutnya ya? Ini tahun 2021, absen 20, kelas G. Siapa? Saya Pak, Oke, Filbert. Kameranya kenapa Filbert? rusak Pak, nggak kedeteksi. Drivernya mungkin. Oke. Ini pakai laptop apa HP? Laptop. Iya, iya. Jadi cek lagi aja itunya, drivernya. Oke, ini A, B, C, D. Waktu yang ditempuh gelombang dari A ke D 0,3 second. Periodenya berapa? Maaf Pak, di share screen-nya Oh, belum sorry. keluar. Belum saya resume. Ini. Waktunya 0,3 second. Udah keluar belum? Ya udah. N-nya 1,5 Pak. Iya betul, 1,5. Jadi periodenya Periodenya 0,2. ya betul 0,2 second. Kok lama hitungnya? Nyari kertas dulu Pak. Kalau ini yang kami masih gampang nih. Kalau ada desimal kayak gini, tipsnya itu kamu kalikan atas bawah dengan 10 aja. 10 per 10. Jadi kan 3/15. 3/15, 1/5, 0,2. Gitu. Oke, makasih Filbert. Ya Pak. Save dulu. 0,2 ya. Wah, ini nggak kelihatan. Kelihatan nggak ini gambar gelombangnya? Kelihatan Pak, cuma Kelihatan. Agak buram ya. kelihatan. Soalnya transparan dibikin gambarnya. Jadi ngikut background. Oke, nah ini lebih kelihatan. Besar cepat rambat gelombang adalah, oh ini gampang nih, jumlah gelombangnya 1,5, waktunya 6 second, jaraknya 45 cm. Nah, ini nggak usah nyari lambda sama periode, nggak usah. Langsung aja kalau udah ada jarak sama waktu, cepat rambatnya ya 45 bagi 6. 45 bagi 6, 8, 7 ya. 7,5 cm per second. Gitu. Oke, lanjut. Absen 21, 11H. Coba jawab. Saya Pak. Oke, Rahel. Coba yang mana Rahel nih jawabannya? Sifat-sifat gelombang. Tunggu bentar. Ini kayaknya soalnya salah deh. Pernyataan yang benarnya ada banyak di sini. Enggak deh. 1, 2. Oke, saya ditanya. Ini benar nggak Rahel? Polarisasi dapat terjadi pada gelombang elektromagnetik. Yang benar yang gelombang bunyi.
Polarisasi dapat terjadi pada gelombang, ini benar. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam transversal. Nah, nggak kelihatan tulisannya. Ya, ini termasuk ke transversal. Jadi ini sebenarnya bisa nih. Nah, oke, yang kedua, benar apa salah? Benar, Pak. Semua gelombang mekanik, ya kata-kata mekanik ya di sini ya. Memerlukan medium. Ya, betul. Gelombang bunyi tidak dapat dibiaskan. Benar apa salah? Dibiaskan tuh dibelokkan. Bisa nggak gelombang bunyi belok? Mungkin nggak kelihatan ya. Kalau yang gampang kelihatan kan gelombang cahaya. Kita bisa lihat pembelokannya di air, di lensa kacamata. Nah, tapi gelombang bunyi ini juga bisa dibiaskan. Ya, jadi salah ya. Gelombang bunyi dapat dibiaskan. Nah, buktinya apa? Kamu pernah nggak kalau kebangun malam-malam gitu, terus ngedengar suara motor di jalan raya, padahal jalan rayanya jauh gitu. Nah, itu karena pembiasan. Jadi kayak gini. Salah, ini rumah kamu. Ini jalan raya jauh. Salah ada motor lah. Nah, terus di sini ada pohon. Pokoknya ngalangin lah. Yang biasanya nggak kedengeran nih suara motor-motornya atau mobil. Nah, tapi kalau saat malam hari itu udara di bagian renggang rapat, yaitu lebih dingin di bagian bawah. Terus bagian atas lebih hangat. Nah, kalau dia dingin, dia itu lebih padat udaranya, kalau ini lebih renggang. Nah, karena ada perbedaan ini, kepadatan ini, gelombang suara yang biasanya begini, dia akan membelok dan bisa kembali ke sini, ke bawah. Nah, ini salah satu konsep pembiasan di gelombang suara. Bisa juga di gelombang cahaya, pembiasan kayak gini, itu yang jadi apa namanya, fata morgana namanya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini benar apa salah, Rahel? Salah, Pak. Oke, ya, dia harusnya transversal ya. Yang ini gelombang memindahkan energi serta dengan perpindahan materi dalam medium perambatan. Memindahkan energi benar. Nah, ada perpindahan materi-materinya nggak? Zat-zatnya berpindah juga nggak? Cuma gerak di situ-situ aja? Berpindah juga, Pak. Oke, dilihat lagi yuk gelombang simulasi yang kemarin. Perpindahan itu maksudnya dia bukan bergerak ya, tapi posisi awal sama posisi akhir dari bendanya berbeda. Nah, kalau di sini gelombang longitudinal, dia partikel cuma gerak maju mundur aja.
Nah, ini nggak disertai perpindahan, karena kan kalau namanya perpindahan melihat kondisi awal sama kondisi akhir. Ini kondisi awalnya, setelah energinya digerakkan jadi gelombang, terus kondisi akhirnya sama begini. Berarti nggak ada perpindahan ya. Gitu. Jadi medium dia nggak ada perpindahan dalam ininya ya, medium rambatan. Sini salah berarti. Oke, makasih Rahel. Kita lanjut. Tadi yang benar ini ya, bisa ini, bisa ini. Yang lebih cocok sih yang ini. Yang pasti salahnya itu. Oke, berikutnya ini jam 9.16, berarti 11G, absen 16. Siapa? Ayo, 11G, 16. Kaldi? Kaldi Sila? Pak. Ya, oke. Kameranya kenapa Kaldi? Minggu lalu juga nggak nyalain. Bentar, Pak. Oke, ini. Ya, dicoba ya. Gelombang bunyi dengan cepat rambatnya 1400, memiliki frekuensi 50 Hz. Panjang gelombangnya berapa? Berapa jawabannya kali? 28. P per F 1400 per 50. 28 meter ya? Ya, betul. 28 meter. Oke. Ya, makasih Kaldi. Selanjutnya. Oke, ini ada yang mau coba jawab? Coba dong, Pak. Oke, siapa? Luisa? Iya. Oke. Jadi, dia bilang kan ada dua gabus yang terpisah 60 Ya. cm. Hmm. Kalau misalnya di gabus itu berada di puncak gelombang, terus yang lainnya di bawah lembah, sedangkan ada satu bukit gelombang di antara. Menurut aku itu N-nya 1,5, Pak. 1,5 antar gabusnya. Iya, soalnya dibilang ada satu bukit gelombang di Oke, antara. kalau di sini di posisi mana nih? 1, 2, apa 3? Kedua, Pak. Iya, betul. Oke, jadi begini kalau digambarkan. Terus jaraknya tadi berapa ini? 1,5? 60. Ini 60 cm ya. Ya, 1,5 lambda, Iya. 60 cm. Oke. Terus ada Berarti frekuensinya kan dia. Ya? Berarti kan itu yang ditanya cepet rambat. Cepet rambat itu lambda kali frekuensi. Berarti yang karena satuannya meter jadi 0,6 bagi 1,5 kali 2 Hz. Oke, lambdanya 60 bagi 1,5, ini 40 masih senti ya? Masih senti, Pak. Ya, jadi meter. Oke. Frekuensinya 2 Hz. Terus cepat rambatnya berapa jadi? 0,8 meter per second. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak.
Nah, bagus nih. Ya, jadi kalau di gelombang, kalau di soal cerita nih, apalagi panjang ini ya, kamu buat dulu aja gelombangnya banyak, bukit sama ininya lembahnya banyak. Terus kamu taruh bendanya sesuai dengan deskripsinya. Nah, mungkin kalau ini harus kasih pembatas dulu ya, biar kelihatan 1,5 gelombang yang mana. Karena ini kan puncak ke puncak itu adalah satu gelombang ya. Puncak ke lembah setengah gelombang. Jadi kalau dari sini ke sini itu 1,5. Oke, itu jawabannya. Baik, kita lanjut. Gelombang transversal merambat dari A ke B. Oke, siapa lagi? Ini ada yang mau coba jawab? Saya mau, Pak. Oke, Nafataya, silakan. Gimana? Nah, itu kan dia katanya dari A ke B cepat lambatnya 12 meter. Ya. Terus frekuensinya 4. Terus rumus P kan itu lambda kali frekuensi. Nah, terus ditanya ini berapa banyak gelombang kan, tuh berapa banyak lambdanya. Berarti dicari dulu lambdanya 12 per 4 jadi 3. Iya, betul. Jadi 12 per 4 3 dapat gelombang. 3 ya. Terus dari A ke B itu ada 18 meter, jadi 18 bagi 3, 6. Oke, jaraknya 18 meter. Panjang gelombangnya 3 ya. Berarti jumlahnya jarak dibagi panjang gelombang. Oke, sip. Terima kasih, Nafataya. Panggilannya apa sih? Panjang banget. Neva, Pak. Neva. Oh, Iya. Neva, Neva, yang kamu, yang WA saya. Iya, Pak. Oh, itu kamu. Pantesan saya cari-cari mana namanya Neva. Nggak ada. Oke, sip. 6 gelombang. Oke, makasih Neva. Kita lanjut. Ya, soalnya belum kelihatan. Belum saya save. Ini nggak bisa break ya. Oke, rapatan renggangan longitudinal. Oh, udah. Oke. Ya, itu jawaban dari kuisis yang kemarin. Udah selesai. 9.23 ya. Masih ada 20 menit lagi. Saya jelasin sedikit materi tentang ini apa namanya? Persamaan gerak ya. Kemarin gejala gelombang udah. Sampai sini udah. Oke. Nah, ini
Dilihat lagi, ini adalah partikel-partikel dari medium tali yang ada gelombangnya ya. Nah, kamu perhatikan di sini di setiap partikel, walaupun dia geraknya dengan atas bawah itu punya frekuensi yang sama, tapi dia punya posisi yang beda tergantung waktunya. Jadi kalau dia 1 detik akan beda posisinya dengan detik kedua atau ketiga. Nah, beda juga dengan posisinya. Jadi partikel yang punya posisi beda pasti akan punya posisi yang beda juga. Maksudnya posisi itu dalam arti ini ya, vertikalnya ya. Nah, tapi ada yang sama nih. Di sini, ini, sini. Nah, itu kenapa? Karena kalau di persamaannya itu ada faktor sinus. Kamu masih ingat di Matmin udah belajar itu belum ya? Lembang trigonometri udah belajar belum di Matmin? Udah, Pak. Udah, yang ini grafiknya udah, grafik sinusoidal. Udah, Pak. Udah, oke. Nah, kalau udah gampang, enak berarti. Samaan partikel ya. Nah, kamu ingat kemarin waktu di di gerak harmonik sederhana. Nah, di gerak harmonik sederhana ada persamaan posisi ya. Y sama dengan A sin theta ya. Di sini X, di sini Y. Nah, tetanya itu ada faktor dari omega T. Masih ingat ini? Nah, karena kalau di gerak harmonik sederhana kan dia cuma di satu, ibaratnya satu titik ya, yang naik turun gitu. Makanya cuma ada faktor waktu aja. Nah, tapi kalau di sini kan beda jarak, beda juga posisinya. Nah, di sini ada faktor jarak sama konstantanya. Nah, begini. Jadi yaitu posisi vertikal, amplitudo, omega itu kecepatan sudut. Di gerak melingkar masih ingat nggak hubungannya? Omega sama frekuensi apa? 2VF. Ya, 2pi kali F. Oke. Terus ada di sini nilainya K ya. K ini namanya bilangan gelombang. Gelombang. Nah, dia adalah 2pi per lambda. Oke, itu ya, jarak. Ini jarak dari pusat gelombang, ini kecepatan sudut, ini bilangan gelombang. Nah, terus ini persamaan dasarnya. Nah, situ ada plus minus. Ada yang udah baca plus minusnya apa? Kalau dia ke kanan minus ya Pak? Iya, betul. Kalau dia minus, gelombangnya ke kanan. Kalau plus, dia gelombangnya merambat ke kiri ya. Rambatan ke kiri.
minus ke kanan. Nah, kenapa ke kanan itu minus? Di sini artinya kalau partikelnya itu ada di sebelah kanan, berarti dia faktor dari ini, sudutnya, atau faktor yang ini nih, dia harus dikurangin. Karena yang ini, yang di sebelah kanan, dia lebih terlambat. Lebih terlambat merambatnya dibandingkan ini. Jadi yang di sini udah merambat 2 detik misalnya. Di sini baru mulai. Nah, makanya di sini minus dia. Gitu. Oke, nah itu persamaan posisi ya. Terus kamu lihat ini lagi simulasinya. Perhatikan lagi satu partikel, misalnya yang hijau ini nih. Hijau yang kedua. Nah, kecepatan paling kecilnya ada di mana? Saat dia di puncak ya. Nah, kalau yang di sini nih, atau kita lihat yang paling kiri deh. Nah, yang paling kiri, di sini dia paling cepatnya. Nah, kalau di trigonometri, ini berapa derajat di sini? Sudutnya. Oke, refreshing sedikit. Refresh dalam arti merefresh ini, ingatan. Ini sudut-sudutnya. Di sini 0 derajat, 0 pi. Yang ini pi, di sini 2 pi. Ini 2 pi 360 derajat ya. Ini pi per 2. Ini pi per 3 per 4 pi. Salah. 3 per 2 pi. Oke, gitu. Nah, saat di sini dia sudutnya 0 derajat, itu paling kencang. Nah, kalau kamu belajar di limit di matematika minat, ada namanya turunan. Turunan itu turunan dari persamaan posisi terhadap waktu, itu adalah kecepatan. Nah, turunan dari sin, ya, sin diturunkan itu jadi cos. Nah, tapi kalau di trigonometri, kalau diturunkan sin itu jadi cos, tapi kalau di dalam sudutnya ada variabel yang diturunkan, nih variabel operatornya itu t di sini. Berarti yang di sini harus diturunkan juga. Udah belajar turunan belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Belum ya, ya udah nggak apa-apa deh. Ya intinya kalau di sini W-nya keluar, taruh sini. Bukan keluar hilang ya, tapi kayak copy paste gitu. Nah, jadi wa cos. Omega kali A kali cos. Nah, karena dia faktornya cos, cosinus, itu kenapa kalau di sudut 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat, itu partikelnya bergeraknya paling cepat. Karena cos dari sudut itu nilainya 1 ya. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau dia di puncak banget, paling tinggi ini, yang paling tinggi di sini misalnya, nah ini 90 derajat, cos 90 nilainya berapa? 0. 0, betul. Nah, makanya kalau situ faktornya cos ya. Nah, ada satu lagi nih persamaannya, ini kan persamaan posisi. Terus persamaan kecepatan. Kecepatan tuh V. Yang terakhir percepatan. Itu A. Nah, kalau perhatikan lagi di sini kan
partikelnya ada yang berhenti sesaat, ada yang bergerak paling cepat. Berarti kan ada percepatannya. Kecepatannya juga beda-beda. Pas di atas ini dia percepatannya ke bawah, pas di bawah percepatannya ke atas. Kenapa begitu? Ya, agar terjadi osilasi. Jadi saat dia di atas, dia ditarik percepatannya ke bawah, jadi kayak menarik ke bawah lagi. Saat dia di bawah, percepatannya ke atas, agar bolak-balik gitu. Kalau sebaliknya, kalau lagi di bawah percepatan ke bawah, dia akan terus ke bawah, nggak balik-balik. Gitu. Nah, gimana dapetin persamaannya? Diturunin lagi. Ya, jadi kalau persamaan kecepatan diturunkan lagi terhadap waktu, dia akan jadi percepatan. Nah, ini namanya koefisien. Biarin aja, koefisien tetap ada. Cos diturunkan, balik lagi jadi sin. Tapi nilainya jadi negatif sekarang. Nah, terus sudutnya di dalam ini diturunkan lagi. Turunkan, berarti W-nya akan keluar lagi. Berarti yang tadinya udah ada W, sekarang jadi W kuadrat, omega kuadrat ya. Nah, atau ini bisa dijadikan ini. Nah, itu persamaannya. Karena ini sama dengan persamaan Y. Jadi kalau simpangannya besar, percepatannya juga besar. Tapi arahnya berlawanan, karena ada minus ini. Jadi kalau lagi di atas, posisinya lagi di atas, percepatannya ke arah bawah. Posisi di bawah, percepatannya ke arah atas. Oke. Ya, itu persamaan partikel dari gelombang. Oke, kita coba satu soal, kemudian istirahat. Oke. Gelombang merambat, ini ada persamaannya. Saya pindahin aja deh. Y sama dengan 0,02 sin 10 pi 2T min X per 20. Semua besaran dalam SI, berarti Y dan X dalam meter ya. Nah, oke, kita jawab dulu dari yang A. Nah, ini tinggal disamakan dulu aja dengan ini yang asli. Persamaan asalnya. Tapi ini boleh dimasukin juga. Yang 10 pi-nya masukin ke dalam kurung ya. Berarti sini 20 pi T dikurang pi X per 2. Nah, ini disamakan dengan persamaannya. Persamaan dasarnya A sin omega T. Ini 10 Vx, Pak. Oh, udah dibagi 2 ya? Iya, 10 per 20. Oke, Pak. Iya. Oke, nah ini tinggal dicocokkan deh. Kalau ditanya amplitudo, berarti amplitudonya berapa? 0,02. Satuannya apa? Ya, meter. Atau 20 cm. Salah, 2 cm.
2 cm. Oke, yang B-nya. Periodenya. Kita ambil pakai yang mana nih kalau periode? Pakai 20 pi, Pak. Nah, ya, pakai ini ya, karena tadi yang di omega itu, omega kan 2 pi F atau 2 pi per T bisa dia. Ya, jadi omega sama dengan 2 pi per T. Omeganya nilainya 20 pi, 2 pi per T. Nah, berarti T-nya 1 per 10 second. Gitu. Oke, lanjut ya. Yang C, frekuensinya. 10. Oh iya, tinggal dibalik ya. Kalau udah dapat periode seperti, jadi 10 second. Yang D, panjang gelombang. Nah, panjang gelombang kita pakai ini K-nya. Tadi K itu 2 pi per lambda. K sama dengan 2 pi per lambda. Bentar, saya pindahin ke bawah aja, biar rapi. Oh, hilang kemana? Nilai K-nya itu ya, pi per 2 ya. Nah, ini pi per 2, 2 pi per, ini pi, oh jadi lambda. Pi per 2, 2 pi per lambda. Jadi lambdanya, ini bisa coret, lambdanya jadi 4 meter. Nah, oke. Terakhir yang E itu dicari V-nya, cepat lambatnya. Itu bisa lambda kali F. Berarti 4 kali 10 ya. 40 meter per second. Tapi ada cara cepat juga. V-nya itu bisa omega per K. Kenapa begitu? Karena kalau kita ganti nih, ya jadi bisa ini, bisa juga yang ini. Oke. Kalau kita ganti ini, omega itu kan 2 pi kali F, K itu 2 pi per lambda. Nah, lambdanya 2 pi-nya hilang, jadi hasilnya akan sama-sama lambda F. Nah, ini persamaan cepatnya itu kalau misalnya ketahui ini aja langsung, tapi yang ditanya langsung ke E misalnya. Nah, ini nggak usah kerja 2 kali, jadi langsung aja. Lambdanya 20 pi dibagi pi per 2. Dapat hasilnya 40. Dari sini juga bisa. 2 dibagi 1/20. 40. Oke, itu contohnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ini L8-nya belum siap nih. Oke, sudut fase gelombang. Oh, satu lagi ya, tambah sedikit lagi. Catatan tentang fase gelombang. Kalau kamu baca di buku mungkin agak rumit pemahamannya. Yang simpelnya begini aja. Misalnya ada gelombang. Oke. Nah, ingat sudut-sudutnya gimana? Sini 0, ini 90 derajat, 180, 270, 360 ya. Nah,
Kalau misalnya ada satu titik di sini, terus saya tanya fasenya berapa. Nah, kamu tinggal lihat aja ini berapa gelombang dari sini ke ininya, ke apa sumber. Seperempat. Iya, seperempat. Jadi fasenya, ini kan jaraknya seperempat gelombang. Jadi kita bisa sebut fasenya itu seperempat. Nggak pakai satuan ya, seperempat aja. Bisa kamu sebut seperempat, atau bisa kamu sebut juga dalam derajatnya, 90 derajat. Nah, terus kalau fasenya di sini, yang ini, ini fasenya berapa? 1, Pak. Iya, 1. Nah, terus kalau beda fase, itu ya tinggal dicari ininya. Beda fasenya berarti 1 dikurang seperempat. 3/4, atau kalau dalam sudut 270 derajat. Atau kalau dalam radian, berarti berapa tuh? 3/4 kali 2 berapa? 3/4, 6/4, 3/2 ya. Kayak itu. Nah, jadi kalau ada disebut sebuah titik punya beda fase 3/4 dengan titik lain, berarti ya itu perbedaannya 3/4 gelombang. Kayak gitu aja, simpel. Oke. Baik, sampai sini apa ada pertanyaan? Untuk minggu depan kita akan pelajari mulai masuk ke sini gelombang stasioner. Gelombang stasioner sebagai intronya yang ini ya. Oke. Dilihat di sini dulu, pulse. Nah, kalau misalnya saya ada ini, dia akan memantul berlawanan ya. Nah, tapi kalau misalnya ini, terus saya kirim ini juga, nah. Oh, perhatikan saat dia ketemu, seakan-akan hilang kan gelombangnya itu. Oke, saya reset lagi. Tadi dampingan 0. Nah, misalnya ini. Saya kirim ke atas, terus saya pas dia ini kirim. Nah, dia akan ada satu titik di mana di gelombangnya itu kayak hilang. Terus kalau dia dibuatnya apa? Teratur nih. Ini agak susah nyetingnya sini. Nah, jadi saat gelombang datang ketemu dengan gelombang pantul, akan ada titik yang di sini yang amplitudenya itu hilang. Nah, jadi seakan-akan dia jadi gelombang diam gitu. Nggak merambat ke kanan kiri kanan, cuma atas bawah aja. Nah, kayak gini. Tapi kalau dia di ini, nah, dia bisa juga kalau loose ini. Ini gunanya di mana sih? Ini di alat musik. Kalau alat musiknya, misalnya alat musik tiup atau senar, dia akan kedengaran bagus suaranya kalau terbentuk gelombang stasioner yang rapi. Nah, kalau ini nggak rapi nih. Kalau nggak rapi, terus gelombangnya bentuknya begini, itu suara yang kedengarannya kayak sumbang, nggak stabil.
Saya coba biar rapi gelombangnya. Nah, ini kelihatan masih jalan sedikit gelombangnya, tapi udah naik turun di tempat. Nah, ini rapi nih, lumayan lah. Cuman gede amat ya. Amplitude kecil coba. Nggak mau hilang. Karena dampingnya di sini 0, jadi semua energi yang masuk, yang mantul, kembali ke dirinya sendiri. Oke, begitu preview untuk minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, coba angkat tangannya bentuk jari 2 gini. Bapak, saya mau nanya, Pak. Iya. Itu Iya, kan silakan, tadi Mania. yang tentang gelombang transversal kan kata Bapak tuh bisa dipolarisasi ya. Terus polarisasi itu apaan, Pak? Oke, polarisasi ya. Yang minggu lalu kamu sempat ikut Zoom nggak? Ikut kok, Pak. Ikut ya. Masih ingat yang apa yang saya tunjukin nih? Lensa, filter polarizer, polarisator. Lupa, Pak. Lupa ya, oke nggak apa-apa. Kayak gini nih. Jadi tadi kan gelombangnya yang disimulasi itu dia cuma bergerak atas bawah ya. Atas bawah itu disebutnya satu arah aja. Atas bawah. Tapi kalau dia yang real itu gelombang nggak cuma atas bawah, tapi kiri kanan juga ada. Kiri kanan, diagonal juga ada. Jadi segala arah, kayak gini terus. Nah, oke, ini videonya. Bentar, saya skip. Gelombang cahaya atau gelombang transversal juga sama. Kok loading tumben? Oke, saya jelasin di sini deh. Nah, misalnya ini ya, kalau gelombangnya dinyatakan seperti ini adalah arah getarnya. Arah getarnya begini ke segala arah. Nah, terus dia lewat ke filter polarisator. Filternya itu kayak sekat-sekat yang kecil banget. Nah, saat dia udah lewat, gelombang cahaya yang bisa lewat itu yang cuma ke arah sini. Yang ke arah kiri kanan atau atas bawah atau diagonal. Yang diagonal itu nggak bisa lewat, yang bisa lewat cuma atas bawah. Ya kamu bayanginnya kayak ini, kayak game show Hole in the Wall. Nah, ingat nggak? Jadi ada tembok yang datang, terus pesertanya harus ngikutin bentuknya, kayak gitu. Nah ini juga sama, cuma cahayanya nggak ngikutin bentuknya, cuma dia ya yang ini aja, dia akan hilang gelombangnya. Nah, jadi kalau di video yang mana ya yang asli? Nah ini. Nah, satu ini dia filter polarisator. Nah, kalau dia searah gini kan berarti lurus saja kan. Nah, tapi kalau salah satunya diputar, jadi cahaya akan lewat di satu filter, kemudian dia di filter yang lain dia nggak lolos. Nah, itu salah satu cara memahaminya. Tapi ini ada sedikit paradoks di sini. Nah, kalau dia 2, terus di begini 90 derajat, dia akan hilang nih cahayanya, nggak bisa lewat. Tapi kalau kamu tambah filter ketiga, dia bisa lewat lagi.
Ya, kayak gitu. Itu Fania. Oke, Cukup makasih jelas? Pak. Iya. Udah jelas Pak. Sip, sip. Pak, Ya, jadi kalau misalkan yang 90 derajat itu apa gelombang yang sumbu X sama sumbu Y-nya itu nggak bisa lewat, jadinya nggak ada, jadinya gelap gitu ya? yang bisa lewat getaran yang sumbu Y aja. Iya, betul. Yang Kalau bagian 90 derajat, gelap itu. ya benar. Sumbu X sama sumbu Y nggak bisa lewat. Jadi gelap. Makasih Pak. Nah, tapi tadi ada paradoksnya. Kalau ditambahin filter satu lagi malah bisa lewat jadinya. Saya udah nonton berkali-kali, belum ngerti juga di sini. Karena ini udah level penelitian profesor. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini Saya dulu masih sesinya. tanya, Apa, Pak. Daniel? Ya, Jadi polarisasi itu intinya memaksa gelombang untuk bergerak ke satu arah aja gitu ya? betul, ya. Bukan membuat dia yang lainnya itu bukan dibikin jadi lurus ya, tapi yang lain tuh difilter. Nggak boleh Oh, lewat. jadi Ya. yang bisa lewat cuman gelombang yang bergerak ke satu arah tertentu ya? Pak? Ya, betul. Yang arahnya sama dengan arah filter. Oke. Baik. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Makasih, semuanya. Pak. Ya, Sama-sama. silakan kembali ke Katrun. Selamat istirahat. Sehat-sehat ya Pak. Iya, kamu juga. Dikirim nggak Pak? Iya, dikirim. Oh ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama.